Tanya, Ayo. Pak, kan di zaman sekarang ini kan lagi susah-susah nyari uang ya. Iya. Terus kan kenapa Pak setiap bank itu menaikkan apa ya DP kendaraan gitu Pak? DP ya. Kenapa itu Pak dinaikin? Padahal kan di zaman sekarang ini lagi susah nyari uang. Gitu. Ya justru itu. Karena kita susah nyari uang pasti bayarnya susah. Biar untuk menghindari kredit macet, jadi DP dinaikkan ya. Mereka kan juga nggak mau ambil risiko kan. Jadi mereka juga menghindari biar mungkin yang melakukan pembiayaannya juga sedikit gitu kan. Dan semakin banyak yang melakukan pembiayaan kan berarti piutang semakin besar. Piutang semakin besar kan berarti piutang tak tertagihnya makin besar juga kan. Cadangan kalau dalam akuntansi itu ada cadangan piutang tak tertagih. Pasti itu juga akan besar juga. Nah, untuk menghindari itu ya, maka mereka menaikkan DP-nya, down payment-nya ya. Agar piutang mereka juga tidak terlalu besar. Khawatir nanti cadangan piutang mereka juga yang tidak tertagihnya juga besar juga gitu. Oh gitu ya Pak. Iya. Terus kan iya kan terusnya kan DP semakin naik, harga barang-barang bekas juga jadi naik juga tuh Pak. Nah, iya memang itu secara hukum ekonomi memang seperti itu ya. Ketika daya beli menurun ya, biasanya kan akan mengakibatkan penjualan akan menurun ya. Penjualan menurun mungkin ya secara waktu yang singkat ya, mungkin akan murah dulu sebenarnya. Sebelum dia naik biasanya dia murah dulu. Tapi begitu dia expired ya, dia akan terbuang dan akhirnya muncul barang-barang baru yang mana itu membutuhkan biaya yang lebih tinggi gitu kan. Biaya yang lebih tinggi yang mana pastinya kan harganya menjadi lebih mahal. Oh gitu Pak. Begitu. Ada lagi yang lain? Makasih Pak. Iya sama-sama. Azhar mana Azhar? Dimas saya soalnya HP-nya Dimas mati. Bapak Dimas sama saya. Oh iya. Ada lagi tadi si Azhar mana Azhar? Kamu dia lagi PMS Pak. Iya. Tadi putus ya lagi asik-asik nanya ya. Tentang apa sih ini nanya tuh piutang ya, utang piutang ya. Yang lain ada mau ditanyakan lagi? Oh ya Pak. Sudah mungkin Pak. Ya. Kalau angsuran gitu ya Pak, angsuran kredit motor gitu, gak kebayar, terus motornya itu buat siapa Pak? Dikemanain? Kalau di mana nih di Pegadaian Syariah? Ya kalau misalkan nggak kebayar, jadi mana? Ya, kan dilelang, kan dilelang. Tapi ini dengan catatan juga surat-suratnya lengkap ya, lengkap BPKB dan STNK-nya ada. Nah gitu dilelang, kan tadi ada tuh perhitungannya ya. Jadi nanti berapa hasil lelangannya ya dikurangin dengan dan uang yang masuk itu udah berapa ya, dan nanti berapa ininya ya. Jadi uang yang udah masuk berapa, hasil lelangnya berapa, nanti kan ada selisihnya tuh ya. Biasanya sih ada sisi lebih ya. Nah nanti lebihnya itu akan dikembalikan kepada si pihak yang menggadaikan ya. Nah motornya otomatis ya dimiliki oleh si yang membeli dari lelang itu gitu. Oh ya Pak. Beda jauh berarti apa sama konvensional? Bedanya kalau dalam syariah ya, dia biaya-biayanya itu kemarin di pertemuan pertama yang sudah saya jelaskan ya, itu biaya-biayanya dia langsung berupa nominal ya, bukan dalam persentase. Ya, biaya-biayanya itu berupa nominal bukan persentase, dan juga dia lebih kepada aspek kekeluargaan ya, lebih pada ke aspek kekeluargaan. Tadi saya juga sudah sampaikan ya, ketika ada nasabah dalam kesulitan, biasanya kalau yang syariah itu dia menanyakan
secara baik-baik ya, dan juga dia akan memberikan solusi-solusi misalkan kayak di bagian syariah ini dia menawarkan bagi yang mengalami kesulitan bisa memperpanjang waktu ya, memperpanjang waktu. Jadi bisa mengirimkan surat ke pegadaian syariah ya. Misalkan nih gajinya turun atau ya penghasilannya turun sama masa pandemi ini, bisa melayangkan surat ya ke pegadaian syariah. Apakah pembiayaan itu mau istilahnya dikurangkan, tapi dengan catatan mungkin diperpanjang ya, yang tadinya tinggal 1 tahun lagi misalkan, karena diperpanjang misalnya jadi 2 tahun tapi dengan cicilan yang lebih ringan, mungkin bisa seperti itu gitu ya. Itu merupakan salah satu kelebihan dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Saya Pak pengen nanya Pak Ya. mengenai hutang yang tadi ya Pak. Ya. Kalau berbicara hutang atau marhun ya Pak istilahnya. Yang artinya orang yang berhutang itu harus mengembalikan dana terhadap orang yang berpiutang. Iya. Namun orang yang berhutang itu tidak membayar hutangnya, padahal dia tahu dia itu mempunyai hutang. Yang artinya itu sudah jelas bukan unsur kehilapan ataupun uzur. Pertanyaan saya, apa hukum terhadap orang tersebut yang tidak membayar hutang, padahal dia tahu memiliki hutang terhadap yang berpiutang? Menurut syariat Islam itu bagaimana, Pak? Ini sekalian curhat juga ya. Iya, Pak, curhat Pak, soalnya kadar maji. Nah, yang seperti ini ya, kalau secara lembaga ya, mungkin ya dia akan, kalau lembaga itu kan biasanya lebih saklek dan lebih ketat persyaratannya ya. Mungkin ada namanya BPKB-nya, surat-surat apanya itu kan bisa dilelang gitu kan. Tapi yang jadi permasalahannya ketika personal ya. Personal yang mana sistem kepercayaan ya. Ya mungkin yang seperti ini kita hanya bisa berdoa. Ya gimana lagi gitu kan. Semoga diberikan diberikan kesadaran. Hidayah. Bukan hidayah ya. Atau Amin mungkin ya Allah. Iya aja rehe. Ya kalau memang ini ya dia benar-benar nggak mampu ya mungkin kita bisa berikan kelonggaran. Cuman kan yang dikhawatirkan ini ketika dia tuh mampu ya mampu membayar ya tapi dia tidak mau membayar. Nah ini akan ya kita sampaikan aja ya kan, kalau nggak salah ada hadisnya tuh ya, orang yang mampu membayar tapi dia tidak mau melunasi itu ada ancamannya tuh ya. Ada itu hadisnya tuh. Dia bisa kategori orang munafik juga kan, kategori orang munafik juga. Ya benar Pak. Munafik Pak. Ulu. Ya yual munafikun. Nah iya. Nah ini memang ya orang-orang munafik. Salah satu tantangan di akhir zaman ini memang seperti itu ya. Jadi sifat boros ya, sifat pemborosan ya menjadi salah satu hal yang paling dominan ya. Dia punya uang tapi tidak mau bayar utang, tapi untuk hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Kalau siklus hutang menghutang apa ya? Ketika yang meminjam uang itu mengemis-ngemis untuk meminjam, dan ketika dikasih pinjaman dan yang meminjamkan mengemis-ngemis untuk mereka dibayar, Pak. Jadi saling-saling mengemis. Nah iya, makanya ya ketika kita meminjamkan hutang juga sebenarnya
harus lebih mempertimbangkan ini juga sih ya, karakter ya. Kalau kita udah tahu nih ya, kita udah tahu nih ya sifat atau mungkin karakter orang tersebut ya, lebih baik ya tidak usah gitu kan. Lebih baik tidak Cukup usah. sekali apa ngebantunya. Nah iya, cukup sekali saja gitu kan. Dan juga ketika Ya Dida hehe. ya memang ketika memberikan utang piutang itu ya, itu jangan sampai itu uang yang memang satu-satunya kita miliki, jangan sampai seperti itu ya. Kalau bisa itu memang uang kelebihan yang ada pada kita ya, sehingga ketika istilahnya itu sedekah lah ya kalau memang dia nggak bisa bayar ya, dan nanti itu perhitungannya di sisi Allah aja gitu kan. Kalau memang dia istilahnya berkhianat gitu kan, dia istilahnya memang maunya sebenarnya minta tapi dengan alasan berhutang, ya mungkin itu nanti di akhirat ya hitungannya ya. Tapi di sisi kita ya, Di hadis mengatakan bagaimana kita lebih baik meminjamkan uang kepada teman saudara kita atau orang tetangga daripada memberi kepada pengemis, kata hadis, saudara. Seperti itu. ya Habib izin. Mereka Ya. keluar. Ya, jadi gini ya, memang sih ada hadisnya juga ternyata memberikan pinjaman ya, memang lebih utama daripada memberikan sedekah, karena pinjaman itu orang pasti lagi perlu-perlunya ya. Tapi kalau kita memberikan sedekah pada seorang itu ternyata belum tentu orang itu lagi perlu. Tapi ya, yang tadi saya ini kan yang saya kasih informasikan ya, jadi yang pertama dia memang untuk keperluan yang pokok ya, bukan keperluan yang sekunder atau bahkan tersier. Misalkan pinjam uang dong buat beli motor gitu kan, dan apa namanya itu bukan hal-hal yang pokok gitu kan, bukan untuk makan ya kan, atau untuk biaya berobat atau biaya-biaya yang pokok gitu yang sampai mengancam nyawanya ya. Nah itu kan kita bisa pertimbangkan lagi gitu ya, dibandingkan dengan yang tadi itu minjem uang buat beli mobil atau minjem uang buat beli saham ya kan? Itu kan hal yang pokok ya. Nah terus juga karakternya ya, karakter orang yang meminjam itu ya, kita kalau misalkan kita udah pernah tahu kayak seperti apa ya udah cukup sekali aja ya. Kalau memang mau 2 kali terserah ya. Yang pastinya tadi yang saya katakan ya, jangan sampai apa yang kita pinjamkan itu adalah uang kita satu-satunya yang kita miliki. Nanti kita sendiri yang kesulitan tuh ya. Ketika dia belum bayar, malah jadi kita yang istilah tadi ngemis-ngemis balik gitu kan. Awalnya yang ngemis-ngemis kita untuk meminjam, begitu kita perlu malah jadi balik kita yang ngemis-ngemis seolah-olah kita yang punya utang. Jangan sampai seperti itu. Ya kalau memang kita memberikan utang pada orang lain ya sisihkan berapanya gitu ya, bukan keseluruhannya, yang kita mampu aja gitu loh ya. Gimana teman-teman, ada lagi? Kok senyap nih? Udah Pak. Sudah Pak. Ya, kalau memang sudah ya, kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillah. Untuk semua Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik.